Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ngopi bersama Deddy Mulyadi. Rekan-rekan sekalian, kita mengenal pembangunan itu begitu luar biasa di Indonesia, sampai kemudian kita melihat bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk membangun. Tetapi jangan lupa bahwa pembangunan itu kita harus melihat pembangunan di desa. Dan ketika desa membangun, maka otomatis kota akan berkembang dengan baik. Karena banyak potensi, banyak sumber daya yang bisa diberdayakan di desa untuk menunjang pembangunan di kota. Sehingga pembangunan di Indonesia akan merata ke seluruh pelosok negeri. Kebetulan pada hari ini saya mengundang tamu adalah tokoh-tokoh pemuda di desa yang juga sekaligus beliau menjadi kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Karawang, yaitu Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Nah, ada apa saja sehingga saya mengundang beliau? Berarti ada sesuatu yang harus kita gali secara bersama-sama untuk diketahui. Nah, kita perkenalkan, ini Bang Ijul katanya ya. Nah, ini panggilannya Bang Ijul adalah Kepala Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya. Nah, di sampingnya adalah Kang Lili. Ini adalah tokoh juga yang ikut membangun Desa Karangjaya ini. Nah, tetapi mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya ngapain nih ngobrol PC ini ngundang kepala desa dan tokoh-tokoh desa ini. Berarti ada sesuatu yang perlu kita gali secara bersama-sama. Nah, Kang Ijul atau nama lengkapnya adalah Julkarnain. Ya, nah ini Julkarnain. Tapi saya enaknya panggil Bang Ijul aja ya. Mantap. Karena masih muda, kemudian punya potensi untuk mengembangkan desa, dan ini saya kira penting sekali. Nah, bolehlah secara geografis itu di mana namanya Karangjaya itu, supaya memang orang tidak wah entah di mana, jangan-jangan ini wah, beda negara gitu. Ya silakan. Oke, terima kasih Prof. Berbicara Karangjaya ya Pak, desa di mana dulunya merupakan pemekaran dari desa Karangsinom. Nah, cuman memang kalau kita bicara Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, terkadang sampai saat ini orang belum mengenal Pak. Kebanyakan kalau ditanya di mana, di Karangjaya, Karangjaya teh mana sih? Kan gitu. Iya. Karangjaya teh mana sih? Tirtamulya mana sih kan ya Pak? Iya, betul. Masih gitu kan. Pas kita bilang Cikampek, barulah gitu kan dia Seluruh tahu Indonesia kenal Cikampek. Tahu Cikampek. Karena Cikampek. ada apa? Ada Japek ya. Iya. Tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek gitu. Betul. Kalau bicara Cikampek baru tahu. Cikampek arah Wadas. Nah, baru tahu. Iya. Gitu. Nah itu Pak. Kebetulan Karangjaya ini salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tirtamulya yang berbatasan dengan Kecamatan Cikampek dan juga Kecamatan Kota Baru Pak. Itu dengan Kota Baru itu berarti desa Cikampek Utara, kemudian desa Pucung itu berbatasan dengan kita. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek. Nah itu lokasi Desa Karangjaya. Kalau ditempuh dari stasiun Cikampek melalui motor itu berapa menit? 10 menit lah. 10 menit ya, 10 berarti menit. dekat sekali dengan Iya. pusat kota Cikampek ya. Betul. Oke, baik. Nah, Bang Ijul ini memimpin Desa Karangjaya itu udah berapa lama nih Kang Ijul? Saya dilantik itu Februari 2021 Pak. Hasil pemilihan 2021. Ya 2021. Yang ngetesnya saya juga kan. Iya Bapak. Baik.
Nah, keunggulan-keunggulan apa saja sih yang ada di Karangjaya ini? Karena saya yakin kalau anak muda yang yang memimpin itu udah pasti inovasinya banyak. Coba sampaikan lah kira-kira. Justru sampai saat ini Pak ya, sampai saat ini kita terus berproses dalam hal menggali ya potensi-potensi yang ada di Desa Karangjaya. Dari saya dilantik dari 2021 ya. Saya mencari akar permasalahan gitu kan, kemudian solusi-solusi dan juga apa sih yang memang dapat kita tonjolkan ke depan untuk Desa Karangjaya. Apalagi dalam kondisi memang Desa Karangjaya ini transisi Pak ya, dari area pesawahan teknis di 2017 berubah menjadi zona pemukiman gitu. Jadi kan. Tadinya adalah pertanian sawah Pak. Dan sawah teknis. Sawah teknis. Bahkan pintu air itu ada di kita semua Pak. Wah, pintu air yang dari irigasi itu iya, di kita untuk mengairi sawah. Untuk mengairi sawah. Kemudian tata ruangnya berubah Pak dari tahun 2017. 2016 Karena yang saya tahu 2016 ada isu-isu seperti itulah gitu. Kemudian 2017 ternyata memang ada masuk pengembang perumahan Pak. Nah, sekarang yang sudah dibebaskan untuk perumahan ada berapa hektar ini? Kalau kita lihat dari 7 pengembang yang masuk untuk dibebaskan itu sudah sekitar mendekati 200 hektar ya. Iya. Yang tadinya lahan sawah itu ada berapa ribu hektar? Ada berapa ratus hektar di Karangjaya? Ada kisaran 300 hektaran lah. 300 hektar ya. Nah, ini kemudian dijadikan lahan pemukiman sebanyak 200 hektar ya. Nah, ini gimana kira-kira menurut Kang Ijul? Nah ini jadi persoalan ya Pak, persoalan bagi kita. Kebetulan kita di 2021 meneruskan estafeta kepemimpinan sebelumnya gitu kan. Nah ini menjadi persoalan bagi kami bagaimana kita mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menyelamatkan mata pencaharian masyarakat. Nah ini saya kebetulan punya adik gitu kan, punya rekan lah. Ini tuh kalau di desa kaur saya Pak, kaur keuangan. Oh iya, kaur keuangan. Ini Kang Lili ya. Kang Lili itu kaur keuangan. Kaur itu kepala urusan, bukan kaurnya. Bukan kaur. Dan juga beliau ini seorang akademisi juga Pak. Oh begitu kebetulan. Ya. Dosen juga ya. Dosen juga. Dosen di mana itu? Di perguruan tinggi di Muhajir Purwakarta. Oh Muhajirin ya, iya boleh. Makanya sharing saya sama beliau. Saya bicara bukan sebagai kaur nih gitu kan. Saya bicara nanya sebagai akademisi. Gimana nih saya punya cita-cita Desa Karangjaya ini kita buat menjadi desa wisata kreatif lah Pak ya. Desa wisata. Nah, kalau sudah wisata berarti ada yang diandalkan dong. Nah, wisata apa nih yang diandalkan di sana? Nah, justru desa wisata yang kita andalkan itu terkait dengan wisata edukasi Pak. Wisata edukasi, kemudian kearifan lokal, seni budaya yang ada di kita. Ini loh yang jadi kita kita jual gitu ke halayak gitu. Nah, wisata edukasi ini contohnya apa itu? Contohnya kan di kita banyak ada pengrajin ya Pak. Ada pengrajin seni kriya, bikin gelas dari bambu gitu kan. Kemudian cara menanam gitu kan, ada greenhouse. Ada juga cara menanam yang memang tradisional gitu kan. Ini yang memang dapat kita jual sebagai nilai edukasi untuk anak-anak zaman sekarang Pak. Nah, kaitannya dengan wisata ini gimana? Nah, kaitannya dengan wisata justru kan ketika kita membuat sesuatu di desa kita, otomatis orang-orang pada penasaran Pak ya. Penasaran apa sih gitu kan, ada apa sih di Karangjaya gitu kan.
Nah, kita menawarkan beberapa paket, Pak, beberapa paket wisata. Paket wisata. Iya. Yang mana yang memang sering keseharian orang-orang kita lakukan, masyarakat kita lakukan sebenarnya gitu, Pak. Jadi misal mau bikin tumis kangkung. Di kita kan banyak petani yang ngebun kangkung, bisa metik bareng gitu kan, metik kemudian bersama wisatawan wisatawan, kemudian mengolah dan memasak sampai memakannya gitu kan. Jadi ada agronya, ada kulinernya gitu kan. Itu jadi mix lah gitu. Iya. Gitu, Pak. Ya, selain itu tadi apalagi tuh program yang ditawarkan oleh desa wisata. Nah, kebetulan kita kemarin tuh inten dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, khususnya di bidang ekrab ya, di bidang ekonomi kreatif. Nah, kemarin itu kita mencoba memunculkan satu dari berapa tuh 17 subsektor ya subsektor ekonomi kreatif yang ada di Karangjaya apa gitu kan. Kita ditanya ya, setelah kita amati kemudian kita lakukan beberapa kegiatan, ternyata di kita itu banyak talenta seni, Pak. Talenta seni, sehingga kita lebih untuk saat ini ya kita ngambil itu subsektor seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Apa tuh yang ditampilkan? Yang pertama ada tari jaipong, gitu, Pak. Kemudian yang kedua odong-odong, sisingaan. Iya. Ini kita gak berbicara konteks khas kekarawangan ya, gitu. Kita bicara seni dan kebudayaan yang memang ada gitu. Nah, sisingaan ini juga lahir itu secara otodidak anak-anak, Pak, tanpa ada komando dari kita. Gitu ya. Ini sudah lama berjalan gitu kan, kita menemukan itu sudah lama berjalan, anak-anak itu ngagotong kayu, Pak. Kayu dipalang-palang terus ditundaan duka bantal urut gitu kan. Nah, jadi si anak-anak ini namanya tuh Caswita dan rekan-rekan, dia suka itu bikin odong-odongan, sisingaan dengan bener-bener cuman bambu dan ala kadarnya gitu, Pak. Tapi itu udah terkenal di lingkungan RT-nya, itu udah terkenal, Pak. Si anak-anak itu. Jadi langsung dikembangkan oleh Pak Kades ya. Bahkan ketika ada yang ulang tahun itu suka dipanggil. Padahal cuma pakai bantal, Pak. Iya. Saya menemukan itu kebetulan itu sama teman-teman Cipok ya. Komunitas fotografer, Pak. Yang memang suka main. Kita menemukan talenta itu, ya udah saya belikan, Pak, si sisingaan ya, Subang itu saya pesan gitu kan, kita latih, cuman sampai saat ini masih berjalan, Pak. Masih berjalan. Bahkan sekarang saya sudah menyiapkan sisingaan dewasa juga. Oh gitu ya. Iya, Pak. Tapi personilnya ada kan? Ada. Rencana kita para linmas, Pak. Oh, linmas ya. Linmas gitu. Linmas itu kalau ini singkatannya apa ya? Pelindung masyarakat. Pelindung masyarakat. Kalau dulu mah itu Kamra kayak gitu ya. Semacam itu. Iya. Hansip. Itu akan dipakai itu ya. Iya. Itu saya kira bagus seni pertunjukan. Ya. Kemudian mungkin ini Kang Lili. Gimana peranan Kang Lili ini di dalam mendukung Pak Kades ini ya, sebagai ketua Pokdarwis kepala kelompok sadar wisata. Nah ini mangga silakan Kang Lili. Siap, Prof. Berangkat dari kepemimpinan Pak Lurah ya, Bang Ijul dari tahun 2021 terus masuk ke 2022, beliau mengumpulkan akar-akar masalah sembari melaksanakan tugas pembangunannya. Saat itu saya perhatikan banyak membangun fasilitas umum, infrastruktur yang bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga di 2023 itu dia menyampaikan kepada saya Karangjaya ini membutuhkan lompatan pembangunan, percepatan pembangunan mobil khusus berdampak pada sisi ekonomi kesejahteraan masyarakat.
Dari sana saya banyak berdiskusi, Prof. Ya. Sehingga dari obrolan tersebut kita mempunyai visi ke depan bagaimana kita membangun desa wisata, ya. Yang mana kita telaah desa wisata ini diharapkan menjadi instrumen besar ke depan yang berdampak kepada produktivitas ekonomi masyarakat. Dari situ saya mempelajari bagaimana pedoman dan juga legal standing desa wisata itu seperti apa. Dan saat itu saya mempelajari, oh ternyata membangun desa wisata itu luar biasa, Prof. Ya. Iya, betul. Tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan, Yang bahkan kita berdarah-darah pikirkan, gitu ya. kan, ekstra gitu kan, sehingga kita mengenal apa yang disebut itu model pentahelix, Iya. kolaborasi antar ABCGM gitu kan, akademisi gitu kan, terus juga bisnismen, government, media kan, dan juga komunitas. Saat itu saya memposisikan diri sebagai akademisi, ditugasi oleh Pak Lurah, buatkan slogannya, buatkan literasinya, buatkan set plan-nya katanya, bahkan logonya saya menulis langsung dengan judul Karangjaya Membangun Wisata. Wih, keren ya. Ada bukunya. Ada bukunya gitu kan, e-booknya ada. Dan saya sampaikan kepada Pak Lurah, kalau saya sendiri gak bisa, kita butuh pentahelix yang lainnya. Alhamdulillah pengusaha lokal di desa kita gitu kan support atas visi kita. Setiap ada acara dia selalu berkolaborasi gitu kan, menyisihkan sebagian daripada Itu tokoh ada ya, usahanya, tokoh tokohnya masyarakat ya. Iya. Terus juga kita punya komunitas gitu kan, tadi ada Cikampek Photographer Community ya, sebagai katalisator kan, akademis itu kan dalam hal ini sebagai konseptor gitu kan, government Pak Lurah sebagai regulator, terus juga komunitas sebagai katalisator dan juga media komunitas sebagai akselerator dan media sebagai katalisator. Kita punya semuanya. Luar biasa ya. Ada Goeser gitu kan, Ciselang Community, ada Cipok gitu kan. Iya. Nah itu kita berumbuk gitu kan. Kita pendekatan dengan masyarakat 2023 itu ya. Kita pendekatan dengan masyarakat dimulai dari bulan Agustus. Ya, untuk bagaimana mengangkat budaya kita mulai dari Festival Egrang dulu itu. 1000 Egrang lebih. Oh gitu ya, Festival itu udah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Di Agustus, bulan Agustus 2023, di bulan November 2023 kita soft launching Dewika itu bersama ulang tahunnya komunitas di kita mengangkat festival pakaian adat. Nah itu semarak juga gitu kan. Semarak ya. Dan itu berjalannya itu dengan pola-pola seperti apa sehingga kita bisa mempertahankan. Jadi tidak hanya kemudian satu kali rame tapi kemudian besoknya melempem nih, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan. Ekosistem daripada kegiatan para pemuda-pemudi yang memang ini harus terus dipelihara, terus digenjot dan terus di konsistenkan, kontinuitaskan ke depan gitu kan, karena pentahelixnya udah oke, tapi kalau misalkan para pemudanya diam-diam aja gitu kan, nggak ada kegiatan, sama siapa ini gitu kan. Dewika itu diberjalankan, maka kemudian daripada Pokdaru itu sendiri diisi oleh para pemuda yang memang mereka kritis gitu kan. Mereka menjalankan pendidikan seperti perkuliahan itu kan, bahkan ada yang sarjana, ada diantaranya yang teknik informatika. Saya mintakan untuk buatkan website desakarangjayahebat.com. Ya, kita isikan di sana paket-paket wisata. Oke, nah sampai sejauh mana nih para wisatawan yang datang ke desa ini, udah dari mana saja mungkin yang terjauh? Nah, yang berdasarkan hasil buku catatan pengunjung itu kurang lebih 800 wisatawan yang sudah masuk, ya wajar ya, karena memang kita soft launching ya bulan November, tapi itu sudah luar biasa menurut saya. Dan yang paling jauh itu ada yang dari pesisir Karawang, ada yang dari Sedari gitu kan. Di samping tadi kulinernya dan sebagainya, ini paket apa saja lagi yang bisa menarik mereka sehingga mereka bisa datang? Nah, kemarin itu kita dikukuhkan oleh Bupati Karawang sebagai desa kreatif.
Jadi sebetulnya desa wisata Karangnya itu masih dalam rintisan. Tapi secara legal perspektif Pak Bupati itu dan bersama Disparbul itu mengukuhkan lewat desa kreatif. Nah, saya memandang wisata dan kreativitas ini adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga keduanya harus melangkah dalam satu tarikan napas yang sama, sehingga segmen-segmen yang ada di wisata di ekonomi kreatif di kita itu harus bisa mendukung paket-paket wisata. Betul. Nah, berarti tadi kan apa itu secara ekonomi diharapkan kan mengangkat perekonomian masyarakat. Iya. Dan memberdayakan potensi masyarakat yang ada di desa. Nah, potensi apa yang bisa diangkat nih Pak Lurah untuk mendukung kreatif, ini dari ekonomi kreatif ini nih? Ada 17 subsektor. 17 gitu. subsektor. Nah, itu ada berapa subsektor yang ada di sana yang bisa dikembangkan? Yang kita lihat berarti pertama kuliner. Ya, udah jelas kuliner. Ya, istimewanya kuliner ini apa gimana itu? Karena kalau yang kita ngomong kuliner di mana-mana juga ada kuliner ya. Nah, ini kuliner. Apa istimewanya gitu? Keunggulannya gitu kan? Keunggulannya ya. Kalau dari semua pelaku UMKM ya, ya mayoritas sama ya berarti dengan yang lainnya, seperti halnya ada olahan-olahan makanan semacam keripik pisang gitu kan, kemudian RO, simping RO gitu kan. RO itu apa? RO itu nggak tahu namanya, ngedadak RO saya kan. Yang saya tahu sebenarnya RO itu Ranginang Oyek ya. Kalau di Banjar Ciamis itu ada namanya Ranginang Oyek gitu. Tapi ini namanya RO, tapi kadang kalau di pesisir Pantura atau di Subang itu kerupuk miskin kadang ya disebutnya. Yang berwarna-warni itu ya. Tapi iya. memang beda rasa. Rasanya ini lebih terasa lah gitu kan itu. Asin, manis, asin, gurih gitu, gurih ya. Itu lebih kental terasa gitu. Berapa pengrajin opak itu? Untuk opak sampai saat ini berarti udah ada 15 pengrajin. Nah, upaya Pak Kades nih, Pak Lurah ini untuk untuk mengembangkan mereka seperti apa ini, Pak? Saya udah mendorong secara maksimal, Prof. Bahkan saya pernah ke kantor Dinkop UMKM Karawang bawa makanan mereka sama data mereka. Udah saya yang datang ke Dinkop. Saya bawa, "Lurah, eta rek dagang," gitu. Kata orang Dinkop. Saya mau mendaftarkan produk-produk warga saya. Alhamdulillah kemarin tuh sudah ada beberapa warga kita yang sudah terbit izin PIRT, NIB, kemudian sertifikasi halal. Alhamdulillah banyak. Sudah banyak ya, ada lebih dari 10. Ada 10 pelaku UMKM. Itu saya langsung dorong, saya langsung bawa ke itu. Nah, ini pentingnya semangat anak muda untuk memimpinnya seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, selain keripik tadi RO ini apalagi tuh Pak Lurah? Yang kita tonjolkan sebenarnya ciri khas yang tadi kearifan lokal gitu kan, atau hal-hal yang memang biasa dilakukan di kita, semacam mau hajatan itu kan ngadodol. Iya. Dodol khas Karawang ya. Khas Karawang gitu kan. Ngocek gitu ya. Nah, itu yang memang kita. Itu jadi wisata juga ya. Di paket wisata itu. Keren. Kemarin yang ngedodolnya orang mana tuh? Orang Mali Afrika ya. Orang Tajikistan, Kazakhstan, dari Sri Lanka. Itu mereka asik tuh kan. Kegiatan mendodol. Nah, itu saya ingin tradisi-tradisi yang lama itu tidak punah gitu. Betul. Kan, tidak hilang, bahkan ini jadi paket wisata gitu. Nah, di samping jadi paket wisata, upaya untuk melestarikan itu apalagi? Ada kiat lain nggak? Kiat lain ya. Ya, kalau sejauh ini alhamdulillah bantuan daripada Dinkop itu sendiri nggak hanya bentuk daripada administrasi, Pak. Kemarin kita dapat WUB, kita usaha baru. Pelatihan. Itu sasarannya para pemuda milenial. Bagaimana dia bisa membranding. Judul daripada bantuannya itu digital branding. Bagaimana mereka itu bisa mengangkat produk UMKM masyarakat itu lewat ekonomi digital. Ya, di antara kiat-kiat seperti itu sih sementara untuk ini di depan. Kelihatannya berarti kan kita harus proaktif
Ya. menyongsong itu, Iya. jangan diam. Jangan Karena Iya. bisa jadi Dinkop juga tidak datang kalau kita Tidak, diam, iya, ya tidak. kan? Iya. Nah, ini kita karena yang datang. karena gitu. Pak Lurahnya ini Karena Pak dan Lurahnya rekan-rekan yang yang maju, yang maju. makanya bisa seperti Iya. itu. Iya. Nah, saya kira ini menjadi bagian terpenting obrolan Iya. kita hari ini. Kenapa? Karena bisa jadi desa-desa lain juga Iya. kan Iya. punya Iya. keinginan, tapi Iya. gimana langkahnya? Ya, langkahnya ya tadi harus proaktif. Iya. Harus memang kita yang menjemput bola, Menjemput ya saya bola. kira. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Lurah dan timnya. Dan kemudian ada apa lagi tuh yang tadi apa, boneka katanya ya? Oh iya, betul. Di kita kebetulan memang sudah lama, Prof. Itu banyak pengrajin boneka. Boneka. Yang memang hasilnya itu nanti dibawa ke Cikampek, Kampung Baru. Kota Baru sebenarnya itu ya, Iya. masuk Kampung Baru itu. Nah, di kita itu ada satu kampung namanya Kampung Serang, dekat kebetulan di area kantor desa. Itu mayoritas warganya itu membuat itu pengrajin boneka. pengrajin boneka. Mulai dari boneka kecil sampai boneka Ya, besar Sampai ya boneka kan? besar itu. Itu. Apalagi waktu dulu pernah Sound the Ship ya, lagi jaya-jayanya itu kelihatan majunya ekonomi di kampung itu, di Kampung Serang. Oh gitu ya. Iya, makanya saya pengen ini brandingnya jangan kalah sama yang lain nih, gitu kan. Iya, Sebenarnya kalau kita tadi loh pelakunya. diserahkan, dibawa ke Kampung Baru, Iya. di Cikampek itu Iya. yang terkenal sekarang Kampung Kampung Barunya Baru, kan. iya. Nah, upaya apa nih untuk membranding perajin boneka di Desa Karangjaya ini? Yang pertama ya, saya pertama pengen tuh mereka lebih intens dengan kita gitu kan. Bagaimana apa namanya, distribusi ya, jalur distribusi itu sekarang karena ada media itu bisa bermain Langsung, di tingkat itu ya, langsung ya. gitu. Makanya pemuda-pemuda yang tadi kita latih untuk branding, marketing Facebook apa tuh ya, kemarin dilatih itu pengen ini loh, anda itu nggak usah nyari pekerjaan, ini banyak orang yang kerja, saudaranya, mamangnya, bibinya yang apa kerja di boneka, anda yang ngejual gitu kan. Iya, oke. Tahun oke, bahasa oke. itu mana sih calo gitu atau dan, Ya. dan alhamdulillah Prof sekarang ada yang memang masuk ke apa Shopee jalur itu Lazada. Iya. Ini sudah ada Digital e-commerce ya. marketing e-commerce. Langsung. Ya saya kira langkah-langkah baik ya yang dilakukan oleh Pak Lurah dan timnya ini dengan Kang Lili, saya kira ini perlu terus dimoderasi ya kan. Iya betul. Ini jadi tidak kemudian puas sampai di sini saya kira ya. Nah, kalau nggak salah kemarin ada kurasi kesenian pertunjukan di Iya, sana ya, Di sana. untuk Kabupaten Kurasi. Karawang ya. Nah itu gimana itu ceritanya bisa sampai terjadi kurasi di sana gitu? Ini mah ceritanya saya juga dipanggil ya Prof diundang ke apa ke Disparbud. Tahu-tahu Pak Lurah siap tempat untuk kurasi, siap. Ini acara apa padahal? Siap aja gitu ya. Oh, gitu ya. Nah gitu. Kebetulan memang dari apa Komite Ekrab sama Pak Kabid Ekrab ya punya agenda seperti itu. Katanya bekerja sama dengan berbagai universitas termasuk UBP gitu. Ini suatu kesempatan emas bagi saya gitu kan. Suatu kehormatan, suatu kesempatan emas bagi saya untuk lebih mengenalkan Karangjaya ke halayak ramai gitu kan. Iya. Dan memang ini menjadi spirit. Nah gitu yang kan. dikurasikan itu seni apa itu? Yang di kita itu kebetulan seni topeng banjet. Topeng banjet ya. Nah ini mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu topeng banjet ini. Ya topeng banjet ini pertunjukan sandiwara sebenarnya ya. Betul. Yang tidak menggunakan panggung tapi mereka ada di halaman Ngampar. ya di bawah gitu kan. Tapi ada alur ceritanya dan seterusnya. Lalakon. Iya. Lalakon. Jadi ada berapa banyak grup topeng banjet yang ditampilkan di situ? Kemarin itu 7 grup 7 grup ya. topeng banjet. Itu kan sudah ada yang legend juga kan? Iya. Kayak
Askin, Iya. terus apa Ali Saban ya. Iya, Nah, betul. itu mungkin keturunan-keturunan yang sekian ya. Iya. Saya masih ingat itu karena saya generasi lama ini. Jadi saya tahu gitu kan. Malah- Nah, malah hasilnya kita- gimana tuh? Hasilnya gimana hasil kurasi itu? Ya, hasil kurasi ya. Kalau berbicara dari hasil yang kita dapat dari desa, pertama orang ternyata rindu akan apa pertunjukan seperti itu. Masyarakat itu rindu. Bahkan sampai anak-anak ketawa-ketawa gitu kan. Berarti rame ya, ada Rame, pengunjungnya bro. banyak. Saya pikir kan topeng kayaknya yang nonton kakek-kakek gitu ya. Eh, Ternyata sampai ke anak-anak itu antusias luar biasa ya. gitu. Ternyata orang sudah pengen gitu kan. Apalagi misalkan dari orang tua berarti mengenang kembali gitu kan. Nah, yang generasi baru ini justru Pengetahuan baru. melihat ya pengetahuan baru, keunikan baru Iya, gitu. betul gitu. betul. Dan memang di sana ada bodoran, ya kan, di samping betul. alur cerita juga ada bodoran di dalamnya kan. Saya kira itu ya perlu dihidupkan kembali. Cuma mungkin jangan lupa juga tetap mengkaitkan dengan kondisi saat ini. Iya, kekinian. Jangan sampai kita kalah sama K-pop ya. Iya. Nah, ini saya Jati kira- diri itu, budaya jati diri kita. Nah, gitu, saya kira gitu. Nah, ada rencana berikutnya gimana Pak Kades nih? Ya, rencana ke depan kita memang sudah merancang ya membuat kalender event di mana setiap bulan bahkan kalau bisa setiap minggu itu ada kegiatan gitu ya. Kegiatan yang kaitannya dengan kreativitas Betul. gitu. Sehingga berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, iya. Gitu, kegiatan. Nah, yang dibutuhkan dari sebuah program itu adalah kelanjutannya. Iya, Kadang-kadang orang gampang membuat program, dilaksanakan satu kali, selanjutnya tidak ada Nah, lagi. itu. Ini yang menjadi persoalan-persoalan mendasar di dalam proses pembangunan kita. Ya, pembangunan itu kan tidak hanya soal infrastruktur, Iya, tapi pembangunan manusia itu jauh lebih penting saya SDM. kira. Dan itu. Nah, saya ingin nanya soal tadi, karena lahannya sekarang sudah tergerus oleh pemukiman, banyak pengembang yang mendirikan perumahan di sana. Nah, ada nggak efek terhadap produksi pertanian sehingga pasokan katakan saja pangan kita menjadi berkurang di sana, gimana kira-kira? Itu sudah jelas ya, Mhm. udah pasti itu akan berpengaruh terhadap hasil dari pertanian gitu. Nah, cuman memang sangat kita rasakan kehilangan mata pencaharian warga kita ya. Warganya kehilangan mata pencarian, Iya, betul. terutama yang di sektor pertanian kan? Iya, betul. Oke. Memang mayoritas itu kan buruh tani gitu kan. Ada yang punya traktor sekarang yang tadinya sekian puluh hektar sekarang cuma 2 hektar. Bahkan ada yang sampai dijual gitu ya. Udah nggak bisa itu lagi gitu. Nah, langkah-langkah Pak Lurah untuk ya mengantisipasi persoalan tenaga Iya. kerja tadi gimana? Ya justru dengan kita merintis desa wisata kreatif ini, mudah-mudahan sebelum sampai titik hilang itu gitu kan, warga saya sudah pede dengan kemampuan-kemampuan Kegiatan yang baru. Oke. kegiatan-kegiatan yang baru. Nah, efek lain ketika para pendatang ini pendatang baru ya Iya, masuk masuk. ke desa. Iya. Nah, mungkin selama ini ada perubahan apa Pak di sana setelah datangnya para pendatang ini? Kira-kira. Banyaknya pendatang baru ya yang mengisi perumahan-perumahan gitu ya. Ya, ini menjadi PR bagi kita gitu kan. Tapi dengan kita menonjolkan kegiatan-kegiatan ini, justru saya ingin gini Pak, tradisi kita yang ada itu semakin kuat gitu kan, bahkan menjadi daya tarik si pendatang yang baru. Dan kemudian tradisi-tradisi pendatang yang baru yang akan saya akomodir ke depan gitu. Iya. Karena beragamnya orang ya, kayak ada yang dari Madura, ada yang dari mana-mana gitu kan, masuk ke desa kita. Saya akan Akomodasi. akomodasi itu. Nah, berarti
kehadiran tadi hilangnya lahan karena dijadikan pemukiman, datangnya pendatang baru oleh Pak Lurah, ini bukan dianggap sebuah kekurangan, tapi ini adalah tantangan baru yang kemudian menjadi peluang. Iya, gitu. Ini luar biasa Pak Lurah. Nah, jadi kita memang butuh pemimpin-pemimpin yang punya visi ke depan jauh lebih baik, bahwa tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, tapi bagaimana tantangan ini akan menjadi solusi yang terbaik bagi pengembangan khususnya di desa. Seperti yang dalam pembukaan tadi saya cerita bahwa pembangunan suatu negara itu harus dimulai dari desa. Jadi pembangunan berbasis desa itu rasanya akan jauh lebih punya pondasi kuat. Itu saya kira ya. Ini penting saya kira ya. Ini luar biasa obrolan hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Kepala Desa dulu nih, Pak Lurah. Pertama saya mengucapkan terima kasih Prof atas undangan di hari ini. Ini saya pikir sebagai pertama suplemen motivasi untuk kami semakin menebalkan keyakinan kami gitu kan akan terkait apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang kedua, saya beruntung punya kesempatan bertemu dengan Prof dan juga tim. Mudah-mudahan bisa membantu Desa Karangjaya, Prof. Saya tunggu gitu kan. Saya tunggu bantuannya siap. Dari akademisi gitu kan. Karena kalau dengan mata saya mungkin saya nggak tahu potensi gitu kan. Tapi dengan apa yang dipunya oleh Prof dan tim itu semakin terbuka gitu insya kan. Insya Allah. Saya tunggu banget ini. Terima kasih ya. Kemarin yang juri kurasi juga dari UPP itu. Iya betul. Pak Dr. Anggi ya. Dr. Anggi. Nah, sekarang Kang Lili gimana, mungkin ada yang disampaikan? Harapan saya Prof, terlepas dari semua permasalahan di Desa Karangjaya, tentu kedepannya gagasan daripada desa wisata dan desa kreatif ini sama-sama dengan semua stakeholder, dengan para akademisi, dengan para pemerintah terkait dan juga rekan-rekan di komunitas lainnya bisa satu tarikan napas yang sama, menciptakan nilai-nilai kegiatan yang penuh punya nilai ekonomi, produktivitas, sehingga mereka khususnya masyarakat yang hilang mata pencaharian ya dibukakan, dicerahkan ya visi kedepannya bahwa banyak sekali ya nilai-nilai ekonomi yang itu memang berangkat dari hal-hal sederhana yang dikemas melalui kreativitas, dibentuk melalui kegiatan dan menghadirkan pengalaman bagi para pendatang. Karena trigger kami itu Desa Karangjaya di unforgettable moment. Keren. Mereka yang masuk ke Karangjaya akan menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan. Oke. Mungkin dari saya, jangan lupa bahwa ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Iya, betul. Tidak hanya itu saja. Masih banyak 17 subsektor yang harus dikembangkan. Mungkin tadi juga mungkin tentang anak-anak sekarang kan canggih-canggih ya urusan gadgetnya. Nah, itu bisa jadi produktif untuk bikin film pendek dan sebagainya. Saya kira itu penting. Itu termasuk subsektor ekonomi kreatif. Gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Prof. Ini luar biasa telah berkenan hadir di sini dan cukup lama menunggu. Punten, sayanya ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Demikian ya, terima kasih. Pemirsa, saudara-saudara, sahabat dari Ngopi bersama Deddy Mulyadi ini, itu adalah obrolan yang sangat luar biasa saya kira, karena ini bisa jadi menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Dan mungkin ada sahabatnya Pak Kades nih, Bang Jul ini, kalau ada yang ingin punya kelebihan desanya, mangga hadir saja ke Ngopi ya, supaya kita kembangkan seperti apa pembangunan di desa itu, dan itu menjadi pengetahuan bagi halayak bahwa desa itu berdaya loh, bahwa desa itu memiliki potensi untuk berkembang dan sebagainya. Apalagi isu yang berkembang saat ini adalah tentang ketahanan pangan, itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi
kita untuk melaju dan kita memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia di Indonesia. Terima kasih, salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.